Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan, NPM saya 18640129. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, kelas 6A reguler pagi Banjarmasin. Kali ini saya dalam mata kuliah pengairan pasang surut akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi pengairan pasang surut. Teknologi pengairan pasang surut. Teknologi konservasi sumber daya air. Irigasi hemat air drip berupa jaringan irigasi tetes dan mini sprinkler untuk mensuplai air ke lahan pertanian di daerah minim air. Keunggulan: meningkatkan nilai guna air, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian air, menghemat tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil, dan menekan pertumbuhan gulma. Alat pembuka pintu air portable mempermudah operasi pintu air yang identik dengan berat dan sulit, menjadi lebih mudah terukur dan terdapat pilihan kendali operasi manual, portable, otomatis, dan telemetri. Keunggulan: perangkat dapat digunakan untuk semua tipe pintu air existing sehingga lebih murah jika dibandingkan pengguna aktuator tetap. Pengembangan atau upgrade pintu air dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan tahap pengembangan. Jaringan irigasi pada lahan rawa merupakan lanjutan dari kegiatan irigasi long storage, bertujuan untuk menyediakan lahan irigasi sehingga siap tanam oleh masyarakat setempat. Keunggulan: menyediakan lahan seluas 24 hektar menjadi lahan siap tanam di Kecamatan Segare Asmat. Teknologi pendayagunaan sumber daya air. Teknologi lahan basah buatan terapung untuk menurunkan bahan pencemar organik di Oxbow. Teknologi untuk mengendalikan pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan organik. Kedua, ada IPAL ternak, teknologi untuk mengurangi beban pencemaran yang masuk ke sungai. Yang tiga, modernisasi irigasi, sistem pengelolaan irigasi dalam memenuhi tingkat layanan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Teknologi tata air mikro, sistem satu arah, mengembangkan panen padi dari IP100 menjadi IP200. Keunggulan: pertama, pintu-pintu air berfungsi dengan baik. Dua, pompa air berfungsi sebagai suplai dan drainase. Tiga, distribusi yang berfungsi baik. Berikutnya, teknologi peningkatan daerah irigasi rawa pasang surut. Peningkatan daerah rawa melalui optimalisasi sistem tata air. Keunggulan: meningkatkan produktivitas pertanian. Teknologi pemanfaatan saluran irigasi untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Teknologi yang dapat membangkitkan daya berskala mikro dengan memanfaatkan potensi terjunan air sebagai sumber energi listrik yang jauh dari jangkauan PLN. Keunggulan: satu, height yang dibutuhkan cukup rendah. Yang dua, kurang lebih 2 meter. Yang kedua, bisa diterapkan pada saluran irigasi yang cukup banyak di Indonesia. Tiga, pemasangan mudah. Keempat, dapat dipasang secara seri sesuai potensi heat and beat. Teknologi drainase bawah permukaan untuk pengendalian stabilitas lereng. Teknologi yang dapat menurunkan muka air tanah pada suatu lereng sehingga beban pendorong terjadinya longsor menjadi berkurang. Keunggulan: satu, mudah dan cepat diterapkan. Dua, sederhana dan tanpa menggunakan tenaga pompa. Ketiga, operasi dan pemeliharaan tidak sulit. Keempat, biaya pelaksanaan tidak mahal. Teknologi pelindung tebing sungai dengan interlocking permeable reinforcement. Alternatif teknologi pelindung tebing sungai yang dapat diterapkan di lapangan oleh pengelola sungai untuk mengurangi kerusakan tebing yang terjadi. Keunggulan: pertama, pembangunan lebih cepat dan lebih murah. Dua, adaptif dengan perubahan dasar sungai. Tiga, dapat diganti sesuai dengan bagian-bagian yang mengalami depresiasi. Keempat, mudah diduplikasi oleh pengelola sungai dan masyarakat. Yang kelima, ramah. Teknologi bendungan bawah tanah merupakan suatu konstruksi penyimpanan air yang dibangun di dalam tanah. Keunggulan: ramah lingkungan, tidak perlu pembebasan lahan, membantu penghijauan daerah kering, tidak berbahaya bila terjadi gempa, menjadi tanduran selama musim kering, memproteksi intrusi air laut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.